Selamat datang di Open the Door, membuka pintu cerita dengan makna. Nah, kali ini saya sudah mau buka-bukaan nih sama sosok yang pastinya udah gak asing lagi, yang banyak mengkritisi pemerintah dari zaman dulu. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung. Apa kabar? Welcome to my world. Thank Open the door you. artinya begitu kan? Iya. Oke, Maria. Kita emang ngetuk nih rumah kerennya Bang Rocky yang terletak di dekat gunung apa ya ini ya? Ya, ini dikelilingi 3 gunung. Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. Sesuai hobinya dong ya, mendaki gunung. Enggak, gunung yang menyesuaikan dengan hobi saya. Wes, gimana tuh nanti? Menarik banget ya. Oke, normality versi Bang Rocky tuh gimana sih? Nah itu orang suka kayak, soalnya pernyataan abang Di dalam itu soal kan apa coba? soal misalnya sopan santun sama politisi atau enggak, normality seorang politikus lah misalnya gitu. Yang bisa mendapat respect kita. Politikus itu dia mesti lolos ujian pertama ethical-ability. Lalu dia mesti lolos intellectuality. Baru dia bisa kita izinkan menguji electability-nya tuh. Tapi politisi sekarang disebut politisi kalau elektabilitasnya tinggi itu 120% tembus maksimalnya tuh. Oke, bagus elektabilitasnya 100%. Tapi kalau intelektualitasnya 0,2%, gimana kita mau percaya dia? Kalau etikabilitasnya -7, ngapain dijadiin dia sebagai acuan kan? Normalnya mestinya seorang pemimpin kapasitas moralnya setara dengan kapasitas intelektualnya, baru kita uji kapasitas elektabilitasnya gitu dong. Tapi kenormalan itu kan artinya sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Berpikir itu normal. Berani jujur itu normal tuh. Mau menyampaikan Adil itu normal. pernyataan kontroversial atau pernyataan-pernyataan yang menurut sebagian orang berani itu juga sebenarnya normal. Ini normal aja. Cuman karena di dalam dunia di mana basa-basi itu mendahului pikiran, lalu dianggap kalau berpikir terlalu kritis itu tidak normal. Karena ketakutan itu jadi threshold dari politik, maka keberanian dianggap tidak normal kan gitu. Tapi abang ada backing nggak sih Bang? Ada backing nggak selama ini? Banyak lah. Banyak. Siapa? D, M, S, A, B, C, D, F, G, H, I. Jangan-jangan backingannya juga pemerintah, menteri misalnya, politisi-politisi juga itu. Ada nggak yang lebih berani dari gue atau menganggap diri lebih cerdas? Ya itu backing gue tuh, kan nggak ada. Kan kita hidup dengan backing 2 hal. 1, kejujuran. 2, ketelitian. Ketelitian itu membutuhkan analisis logis. Kejujuran itu memerlukan batin yang terandal bukan yang kuat. Kan 2 itu kan. Jadi kalau lu di backing oleh ketelitian, artinya otak lu bagus tuh. Nggak bisa dimanipulasi. Kalau lu di backing oleh hati yang bersih, maka lu nggak ragu-ragu untuk mengucapkan kejujuran. Gampang aja. Backingannya jadi itu aja ya Bang? Nggak Ya ada yang kalau lain. kau mau tambahin sesuatu, saya terima dengan senang hati. Tadi Backingan apa? ngomongin normal nggak Oke, normal Maria. juga ya. Sekarang kan nggak ada oposisi, normal nggak itu? Ya demokrasi artinya mesti ada yang mempersoalkan policy, itu namanya oposisi. Jadi ya tidak jadi normal jadinya. Normal atau nggak normal? Kan tadi Ya soalnya karena ngomongin itu, gitu. oke, normal nggak kalau tidak oposisi? Oke, demokrasi artinya pertarungan argumen. Maka mesti ada yang diserang, mesti ada yang bertahan. Kalau tidak ada oposisi, ada yang nyerang, ada yang bertahan nggak? Nggak ada. Ya berarti normal kan? Enggak dong Bang. Ya itu maksudnya. Oke, tapi katanya untuk kestabilan butuh hal yang lebih stabil untuk apa ya, pergerakan ekonomi lebih cepat dan sebagainya, itu sebenarnya omon-omon kah, basa-basi kah, atau gimana Ada berarti? zaman Pak Harto diperlukan stabilitas supaya Iya. pertumbuhan ekonomi
Jadi makanya jangan ada yang oposisi gitu, supaya cepat kebijakannya. Iya, bisa, tetapi tidak boleh disebut demokrasi. Kalau nggak ada oposisi ya boleh aja, tapi itu fasisme, itu authoritarianism. Jadi kita jadi backwards nih bang. Dia bukan jadi backwards, jadi stupid gitu, lebih tepat. Aduh. Ya, jadi dungu dong. Kan kita memilih demokrasi tapi tidak boleh ada oposisi, itu artinya Iya. dungu. Kalau kita memilih otoritarianisme dan tidak ada oposisi, itu artinya pintar. Dengan sendirinya otoritarianism needs no opposition itu. Nah itu kata-kata abang Apa? yang tadi ya udah ada intelektualnya, tapi juga ada statement-statement yang kayak tadi ada dungu, kadang ada tolol gitu yang keluar. Itu tuh selama ini ada yang mempermasalahkan gak sih bang, sampai kayak ada yang ngancem kayak terus jadi ke arah hukum. Apalagi yang dulu tuh kita ingat banget tahun 2000 berapa tuh abang mengkritik presiden. Ya saya bilang dia presiden itu bajingan tolol. Nah tuh keluar lagi guys. Saya seperti itu kan, saya bilang itu. Iya. Kan saya nggak menghina Pak Jokowi dengan mengucapkan bajingan tolol. Dia sebagai presiden adalah bajingan dan tolol. Ada bajingan yang pintar, dia udah 2K2. Kan itu yang kita sebutin. Lalu saya diperkarakan di semua Polda. Iya. Lu apa salah saya? Kalau saya bilang oke, dia adalah bajingan yang pintar. Kok nggak dipersoalkan? Atau dia adalah malaikat? Kenapa kalau saya deskripsikan negatif, saya dipenjara? Mereka yang deskripsikan positif justru dikasih jabatan komisaris. Kan dua-duanya deskripsi. Karena kan sosok presiden bang. Tuh presiden, Ya, kemudian ada undang-undangnya yang mengatur bahwa kita tidak pokoknya ada undang-undang untuk perbuatan tidak menyenangkan lah atau melanggar hukum, termasuk Ya benar caci ada, maki itu gitu. ya, tetapi itu terhadap person in law. Dia kan bukan person in law dalam kedudukan sebagai presiden. Sebagai Jokowi iya tuh. Sama seperti soal ijazah sekarang. Itu kan Pak Jokowi kan punya privasi untuk memelihara ijazahnya. Iya kalau dia orang, kan presiden bukan orang, dia fungsi. Itu yang orang nggak bisa bedain. Saya mengkritik fungsi, dianggap saya mengkritik presiden. Nah, boleh fungsi itu, kedudukan dia sebagai presiden melekat dengan pribadinya kalau sistemnya kerajaan. Dalam sistem kerajaan, raja itu tubuh privatnya melekat dengan tubuh publiknya. Menghina tubuh publik, menghina tubuh privat. Di dalam sistem demokrasi dipisahkan itu. Tubuh publiknya dan tubuh privatnya beda. Jadi kalau saya kritik Pak Jokowi, itu artinya saya menghina tubuh privatnya, maka saya kena pidana. Kalau saya kritik Presiden RI yang namanya Jokowi, saya kritik tubuh publiknya. Nggak boleh dipidana dong. Kenapa? Ya dia saya yang pilih. Oke, jadi waktu itu aman semua gugatan-gugatan yang ngelaporin ke Polda. Ya nggak bisa dibuktikan di pengadilan, saya masuk keluar pengadilan, tapi kan saya bisa terangkan, nggak ada. Sampai sekarang kan akhirnya dicabut semua tuh. Kan dasarnya sederhana gitu. Abang kan juga sering bilang Indonesia tuh berada dalam keadaan tidak pasti. Yes. Yang nggak pasti itu apa sih sebenarnya bang? Pemerintahnya, presidennya, kebijakannya. Yang tidak pasti yang paling dekat itu 2029 siapa yang akan bersaing dengan Gibran. Yang pasti si Gibran pasti disodor-sodorin kan. Jadi yang tidak pasti siapa penantangnya. Coba. Kok langsung ke situ bang? Ya kan pemerintah. itu intinya sebetulnya dari situ baru kita usut ke belakang. Kenapa Gibran jadi yang pasti dan yang tidak pasti justru adalah netizen. Padahal netizen ingin Gibran itu berhenti karena ketidakmampuan untuk menilai keadaan, kapasitas yang kurang kan itu. Tapi kelihatannya dia akan dipastikan untuk jadi. Jadi apa kalau yang abang tahu? Jadi apa? Pres atau capres atau? Jadi presiden lah. Jadi capres ya bang Ya, ya? pasti dong. Masa jadi wapres 2 kali itu nggak efisien dong. Tapi kan capres yang sekarang juga mau maju lagi bang. Iya nggak ada soal. Tetapi kan yang ditanya yang pasti apa? Ya Gibran pasti soalnya jadi wapres atau segera jadi. Tapi dia yang pasti adalah ambisi dia untuk jadi. Nah itu masuk akal kan. Oh dia wapres sekarang masa. Kalau dia wapres ambisinya apa? Jadi wapres lagi. Ya cemen dong. Menurut kan abang? Oke. Ya saya dorong bukan Pak Gibran, dipanggil Mas Gibran ya. Mas Gibran nyalek itu. Baru keren. Justru malah nyalek dulu. Iya dong. Turun dong. Bukan nyalek, nyapres. Oh nyapres. Yang diedit yang ini ya. Rocky Gerung mendorong Gibran untuk nyapres, baru keren. Jadi dia naik tingkat ambisinya itu. Dari wapres jadi presiden. Gitu. Ini beneran muji keren tulus dari hati nggak?
Lebih dari keren dan lebih dari tulus. Jadi abang dukung kalau nanti, Ini logikanya mesti begitu. abang dukung nggak pertanyaannya? Saya mendukung ambisi beliau. Mendukung ambisi. Ya kan ambisinya mesti kita dukung. Oke. Karena setiap orang punya ambisi dong. Oke, kalau gitu sekarang kita ngomongin soal apa ya, komentar-komentar masyarakat yang selama ini kayak mungkin lebih marah ya, lebih ke arah marah, terutama dengan adanya bencana ini, Iya. marah kepada pemerintah dan segala macam. Kita hubungkan juga misalnya sama kejadian 17+8 kemarin. Menurut abang, hal itu bisa terjadi lagi nggak sih bang? Pasti terjadi, bukan bisa terjadi. Karena semua parameter yang memungkinkan itu recurrent, berulang lagi itu ada di kita sekarang. Kesulitan ekonomi, ketidakmampuan elit kabinet itu untuk tidak flexing, untuk pamer-pamer demi pencitraan, untuk dapat political gain dari sekarang kan ada di situ. Dan kemarahan netizen itu akan mengingatkan lagi Nepal, Bulgaria, wajah macam-macam kan. Jadi poros Bulgaria Nepal itu jadi rentang pertama yang memungkinkan orang menganggap bahwa oke, kalau begitu ya kita bisa ulangi apa yang terjadi di Nepal atau di Bulgaria. Kenapa? Ya persyaratan sosiologinya ada semua kok. Supaya kita nggak ke situ lagi gimana bang? Harus gimana gitu pemerintah ini? Supaya masyarakat nggak mikir ke arah situ lagi, karena itu bukan identitas bangsa kita nggak sih sebenarnya bang? Ya bukan, tapi kan pemerintah nggak punya akal untuk mencegah itu, dan pasti udah terlambat. Lakukan radical break, ganti 100% kabinet. Presiden Prabowo datang dengan ide bahwa saya mengerti bahwa sekarang saya tahu kabinet saya incapacity dan semua isu yang diminta oleh netizen itu memang tumbuh dari hati nurani netizen. Netizen dari awal udah minta supaya audit lingkungan itu dimulai dari tahun lalu. Nah, sekarang terlambat, maka terjadi bencana kan. Jadi kalau presiden kasih semacam public address dengan bahasa yang betul-betul otentik, kejadian bisa dihalangi. Kan semua ini bebannya pada presiden. Oke. Kalau gitu udah terlambat atau belum untuk mengubah itu? Jadi bakal akan terjadi. Pasti terjadi. Kira-kira kapan kalau? Februari. Kenapa? Kenapa Februari? Ya seluruh data makro itu akan bertemu dengan frustrasi elit mulai terjadi sekarang. Karena masing-masing menteri, mau diganti nih, tapi nggak diganti-ganti juga. Kasakusuk di situ bagaimana cara bertahan tuh. Yang mau dirampok dari APBN udah nggak ada, akhir tahun udah nggak ada uang daerah tuh. APBN baru akan disusun mulai bulan Maret, ada kekosongan di situ. Isu internasional tumbuh di dalam skala kerusakan global. Jadi semua isu itu akumulasinya Januari, Februari. Februari mungkin Januari habis uang karena belanja konsumsi akhir tahun, masuk lagi bulan puasa, pasti akan ada kontraksi ekonomi segala macam itu. Sementara kita nggak tahu dapat uang dari mana, coba. Kan kita tahu ya apa yang memungkinkan orang percaya bahwa Indonesia itu layak investasi, kan nggak ada. Berutang boleh aja berutang, tapi kalau kita butuh maka bunganya akan dinaikkan, tinggikan. Atau yang mau memberi utang mungkin merasa ini nggak akan balik nih kalau gue kasih utang. Kenapa? Ya performa ekonominya buruk, performa politiknya buruk, uji lingkungannya buruk, kan semua itu yang sekarang jadi parameter orang kasih memberi hutang kan. Tapi Presiden optimis sama pertumbuhan ekonomi kita bang, katanya bakal lebih naik lagi berapa persen. Iya optimisme, kan itu optimis yang irasional. Karena? Ya datanya nggak ada bahkan bertumbuh. Kecuali hostile takeover itu ambil alih semua perusahaan, kan itu jadi skandal internasional kan. Bagaimana mau bertumbuh? Kan pertumbuhan itu datang 80% karena konsumsi. Konsumsi artinya ada daya beli untuk membeli. Daya belinya nggak ada. Semua bisnis retail tutup semua tuh. Lalu Pak Purbaya guyur uang 200 triliun. Ya duitnya ada tapi ya, dia mau ambil itu tapi dia nggak tahu belanjanya bagaimana nanti, itu baliknya bagaimana. Bank terpaksa terdesak itu karena ada banjir likuiditas, ya dikasihlah siapa yang perlu. Akibatnya apa? Ya nggak ada baliknya. NPL-nya naik tuh. Apa namanya, non performance loan-nya. Kredit macet, akhirnya begitu kan. Aduh. Kan frustrasi. Kan gampang bacanya kan. Nah pada saat itu
netizen mulai mengingat janji-janji kabinet, ABCD, maka berulang tuntutan 17+8 itu. Gampang aja sih itu. Kan itu bukan dibuat-buat, itu real. Tapi kan waktu itu ada peristiwa Bang, ada peristiwa Bahwa yang siapa? membuat marah lah, ada masyarakat kecil yang tertindas, terbunuh, dan kemudian juga ada. Ya itu outlet aja, tanpa itu pun bisa terjadi dengan cara yang lain kan. Ada aja. Tadi Pada Abang- waktu itu ya itu kan ujungnya karena yang terbunuh, terlindas itu. Tetapi perilaku, flexing, olok-olok, joget-joget aja itu peristiwa kecil loh. Tetapi Iya. itu publik menganggap kok kami dihina ya gitu. Emang flexing apa sih yang Abang tadi juga sempat ngomong, flexing apa yang masih Abang lihat di Ini masa pejabat tubuh kita? pejabat-pejabatnya kan pamer. Pamernya tuh kayak gimana Bang? Ya buka aja di TikTok macam-macam kan ada di situ semua kan. Si menteri ini pamer ini, si ini macam-macam. Kalimatnya aja berupaya untuk memuji-muji itu kan ini bahkan semua kemungkinan kita membuat kalimat sudah dideteksi lebih awal oleh netizen. Ini pasti kalimatnya begini kan. Kan algoritmanya bisa kita baca tuh. Kalau kita mau punya hope, lakukan radical break. Oke. Justru kalau nggak kita lakukan, kita hopeless. Kan orang, kalau banjirnya udah tinggal di hidung, tinggal 2 cm itu tuh. Maka tindakan pertama adalah raih apapun yang ada di sekitarmu. Supaya bisa ngapung. Jangan, oh ini udah di sini, yang itu ember bekas toilet, jangan dong. Cari botol mineral. Masih memilih alat penyelamat. Udah tinggal segini ya tenggelam. Itu juga istilah ngapain pakai Indonesia Mas. Kita ingin 2045 Indonesia yang cerdas gitu. Apa tuh Indonesia Mas? Kan itu istilah yang kosong tuh. Empty signifier. Coba. Apa tuh emas coba? Semuanya tumbuh. Iya. Perekonomian kita bagus karena Iya, age-nya lagi banyak yang para pekerja gitu. Iya, bonus demografi bagus. Iya, bonus demografi. Kita tumbuh berapa? 8%. Bonus demografi iya. Kalau Kuala Lumpur netizennya bego. Kalau Thailand netizennya dungu. Kalau kita? Maka kita tumbuh. Kan bonus demografi bukan perbandingan Oke. antara kita sekarang ini, anak muda sekarang, dengan mereka, anak muda ini di 2045. Kan Pak Jokowi bilang kalian, pendapatan kalian berapa? 3.000 US dollar. Nanti 10 tahun lagi jadi 30.000. Itu artinya bonus demografi. Iya. Kalau pendapatan anak setara mereka itu di Singapura dan di Thailand atau di Filipina itu turun. Tapi kalau mereka naik, kita naik 10 kali lipat, mereka naik 20 kali lipat, ya bonusnya di mereka. Iya. Jadi kayalan kosong aja. Jalan kosong istilah. Kan itu pentingnya usut dulu itu. Apa sih itu bonus demografi? Nggak ada istilah bonus demografi. Yang ada adalah demographic dividend. Itu intinya. Ya orang bingung dari mana ada istilah bonus demografi. Itu pun kita, jurnalis nggak pernah periksa kan. Asal ngomong aja juga jurnalis. Bonus demografi. Nggak ada istilah bonus demografi. Bonus itu diberikan cuma-cuma. Kita mau capai sesuatu harus ada yang diinvestasikan. Baru kita dapat dividen. Kan istilahnya adalah demographic dividend. Setelah ada investasi SDM. Gitu. Kan tahun 98 kita ingin ada perubahan kualitatif dari sistem sistem otoriter ke sistem demokrasi. Lalu kita pakai istilah revolusi. Revolusi artinya perubahan kualitatif. Berubah secara kualitas. Yang terjadi perubahan kuantitatif doang tuh. Kualitasnya nggak berubah. Itu yang menerangkan kenapa setelah reformasi mental korupsi masih ada. Artinya mental dari sistem Orde Baru carry over masuk ke dalam sistem reformasi itu. Kenapa? Karena kita permisif. Kenapa? Ya karena kita pakai istilah reformasi bukan revolusi. Kan itu secara mental pun kenapa dilembekkan istilah reformasi. Jadi yang salah sistemnya nih Bang. Yang salah adalah sejarah tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh mereka yang berpikir. Atau mereka yang berpikir akhirnya ragu-ragu tuh. Kan kalau kita bilang 98 itu ada transisi dari otoriter ke demokrasi. Ya. Transisi itu 2 langkah. Langkah keluar dari dan langkah masuk ke. Kita baru keluar dari otoritarian politik. Belum berani masuk ke
Demokrasi. Jadi kita masih di halaman otoritarian. Nah, itu yang terjadi sekarang kan. Oke. Kultur otoritarian, kultur feodal, kultur hierarki masih ada di kita. Padahal kita udah memilih demokrasi, Pak. Kalau kita lihat caci maki, kritik, sinisme pada Pak Prabowo juga udah tinggi sekali. Dan mungkin Pak Prabowo nggak tahu itu karena lingkungannya pasti akan protek isu yang buruk kan. Jadi itu yang terjadi. Tetapi satu waktu ini akan meledak. Karena makin lama Pak Prabowo dia tidak touch reality gitu, tidak down to earth akhirnya kan. Itu bahayanya. Kalau nggak sama Gibran, apakah Prabowo bisa lebih baik, Bang? Bisa sangat. Trust dari awalnya tuh Iya. didapat ya sama publik ya. Ya karena publik menganggap kami netizen ingin bersaing di 2009, tetapi Presiden Prabowo tetap menghendaki Gibran itu ada di 2009 untuk stabilitas. Ya netizen menganggap ya ngapain kami berbenah diri kalau pada akhirnya begitu tiba di 2009 Pak Prabowo bilang wakil presiden saya adalah Gibran atau yang meneruskan saya sebagai presiden adalah Gibran. Di situ rakyat kecewa banget ya, Bang. Ya dari sekarang udah kecewa dong. Nah karena itu rakyat minta supaya ya pisahkan. Bahwa ada perjanjian politik ketika pemilu, oke. Tetapi setelah krisis multidimensi apalagi dengan bencana ini, mestinya Pak Prabowo sudah menganggap bahwa rakyat yang benar. Bahwa perjanjian politik di awal pemerintahan beda dengan hasil evaluasi rakyat hari-hari ini kan. Jadi election di 2024 harusnya menghasilkan harapan. Election itu tidak menghasilkan harapan, maka rakyat berhak untuk mengatakan election oke, tapi decision harus lain dong hari ini kan. Mesti ada lompatan dari hasil election pada decision yang mesti dibuat hari ini, terutama untuk soal kesejahteraan, soal keadilan sosial, soal bencana kan Pak Prabowo tidak memperlihatkan bahwa dia punya decisiveness untuk memperhatikan tuntutan publik yang mengarah pada pelengseran Jokowi, pelengseran Gibran. Tentu Pak Prabowo akan merasa, buat apa sih dilengseran? Tunggu aja lah. Atau nanti juga 2009 tinggal 4 tahun lagi. Tapi bagi netizen bukan itu masalahnya. Kejujuran untuk melihat bahwa yang tidak berfungsi, ya mestinya dibatalkan kedudukannya. Gibran dianggap tidak berfungsi. Soal ijazah. Komen Abang deh soal itu. Ya balik pada Iya. kepekaan, kritiknya berlebih. Ya pasti ada orang yang, misalnya saya kasih kritik nilainya 5, ya pembisik presiden begitu, ya Rocky Gerung kritiknya 10. Ya marah lah presiden pasti kan. Baru itu aja? Bayangin misalnya semua sosial media dalam dua bulan ini pakai nama saya tuh. TikTok lah, Instagram, apalagi tuh, YouTube. Iya. Abang nggak main ya? Abang nggak main Saya nggak sosmed? punya satu pun sosial media, tapi pakai nama saya semua kan. Bagaimana saya bantah itu? Pasti masuk ke presiden semua itu kan. Saya bantahnya di sini, saya nggak punya sosial media satu pun. Dulu saya punya TikTok, zaman TikTok. Waktu Presiden Jokowi, saya hajar terus. Pengikutnya 3 juta TikTok saya tuh. Kenapa kok nggak main Saya bukan sosmed? TikTok, namanya apa ya dulu ya? Twitter? Yang Twitter itu. X ya? Iya. Kemudian dirusak, habis. Sejak saya itu, ya udah. Bikin lagi dong, enggak. Gue tutup aja tuh. Yang tersiksa apa? Mereka yang tersiksa kan. Tapi Nggak Abang bisa tahu-tahu lagi. informasi kalau nggak punya sosial media gimana, Bang? Sekarang kan banyak. Saya berteman dengan teman-teman kamu jurnalis, jadi pasti mereka bocor-bocorin. Bukain sosial medianya gitu ya? Iya nih, Rocky lu dihajar gini, lu bilang beginian nih. Ya mana pernah gue bilang begitu. Oke. Kalau nggak ada wajah gua ngomong, artinya bukan gue kan begitu. Manipulasi AI. Kayak yang beginian kan saya jujur ucapin karena face to face. Jadi Iya. Facebook lu apa? Malas gue punya Facebook. Gue lebih suka face to face. Gitu kira-kira. Last question. Oke. Siapa sekali gitu presiden yang cocok, Bang, buat Indonesia? Presiden yang cocok. Kita jangan bilang ke presiden yang bisa memimpin dengan akal sehat itu. Oke, yang bisa memimpin dengan akal sehat. Oke, saya WA kamu nanti ya. Oke. Jangan-jangan jawabannya Abang nih sendiri. Oke, Rocky Gerung, thank you banget. Terima kasih Maria. Abang, terima kasih sudah Oke, buka-bukaan di Open the Door. Pokoknya sehat terus buat Bang Rocky Ya, dan pasti. tetap suarakan pernyataan-pernyataan kontroversial Ya. Abang yang berani ini. Salam akal sehat. Selalu. Selamat.